Selamat datang di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang saudara terhubung dengan kami saat ini. Saudara juga dapat membagikan YouTube channel ini kepada teman, kerabat, dan sahabat yang lain. Inspire Community Center atau yang kerap kami sebut dengan ICC terletak di Faith Hotel Cihampelas, Bandung di lantai 6. Setiap minggunya kami mengadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama dimulai pukul 8 pagi, ibadah kedua dimulai pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga dimulai pukul 12 siang. Setiap ibadah disertai juga dengan ibadah anak-anak atau yang kami sebut dengan iKids. Jadi tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama dengan kami. Saudara, untuk dapat bertumbuh kita memerlukan orang lain. Dan ICC memiliki komunitas kecil yang kami namakan iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman lainnya, saling membangun dan juga menguatkan. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ini ya. Setiap hari itu baik, sebab ada Yesus bersama kita. Amin. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WA saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Baptis selam adalah salah satu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya atau weekday dengan appointment. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan dibagikan. Mari kita catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Kita kasih apresiasi dulu buat yang pelayanan hari ini. Luar biasa. Buat yang Andres, buat semua departemen yang terlibat, yang di atas, di bawah, di kiri kanan, depan belakang. Luar biasa. Hari ini juga tim Andresnya, saya lihat tadi pemusiknya ya, generasi muda kalau saya lihat. Kalau yang penyanyinya mungkin bisa dikatakan pernah muda ya. Pernah muda. Ya, joke sedikit ya sebelum saya masuk. Judul saya hari ini adalah apa? Way to the top. Jalan untuk menuju ke atas. Nah, kita beberapa hari lalu tanggal 9 ya, kita memperingati atau merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita akan sedikit merefleksikan apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum saya maju lebih lanjut lagi. Nah, ada sebuah ayat yang sangat-sangat terkenal yang sering kita dengar di Matius 28 ayat 19-20. Nah, ini adalah ayat di mana ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, ya. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus katakan ini kepada murid-muridnya. Pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah amanat agung. Ayat berikutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kasih perintah. Tapi kalau saya bisa katakan ini adalah sebuah mandat, sebuah kepercayaan.
yang Tuhan kasih sama kita supaya kita bisa menjalaninya. Ya, misi dari Tuhan itu Tuhan mau kasih sama kita. Jadi dikatakan di situ pergilah. Tuhan nggak bilang gini, enyahlah. Kata pergi di sini bukan mengusir, saudara, bukan get out, tapi go. Ya, kata-katanya lebih powerful ya. Pergilah. Mungkin kayak misalnya kalau orang tua mencoba menyuruh ke anaknya misalnya ya, saya ngebayangin saya suruh ke anak saya, coba ambilkan itu misalnya. Padahal mungkin saya bisa mengambilnya, tetapi saya mau supaya anak saya membantu saya. Nah begitu juga saya ngebayangin Tuhan mau supaya kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Kita ikut terlibat di dalam misinya Tuhan ini. Jadi pergilah. Ya, jadi makna yang kita bisa lihat dari ayat ini ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga adalah kita punya misi. Yang kedua adalah tidak dibiarkannya sendiri, tetapi ada penyertaan. Tadi kan dikatakan aku menyertai. Jadi bukan cuma sekedar menyuruh, memerintah, tapi juga kasih apa? Kuasa. Kita dimampukan, kita disertai. Ya, aku menyertai. Jadi bicara soal kuasa. Jadi kuasa ini untuk apa? Kalau kita lihat dari sini, kuasa untuk melakukan misi tadi. Melakukan misi pemuridan. Karena tadi dikatakan baptislah, ya ajarlah. Jadi kita punya peran nih untuk menjadi murid dan juga pemurid. Katakan bersama saya, murid dan pemurid. Jadi tidak hanya sekedar kita murid Kristus, tapi kita juga menjadi pemurid Kristus. Ya, kita dikasih kuasa. Jadi ini adalah pekerjaan besar, saudara. Ini bukan pekerjaan yang ece-ece, tapi pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan sama kita. Jadi waktu kita refleksikan ini di dalam kehidupan kita, mungkin kita punya perannya masing-masing beda-beda, saudara. Tetapi kita punya misi, mindset, misi di dalam kehidupan kita adalah juga untuk memuridkan orang lain. Apa artinya memuridkan? Kita mau bawa orang lain yang ada di sekitar kita untuk sama mengikuti Kristus, sama seperti kita mengikuti Kristus. Ya. Nah, kita lihat lanjut pekerjaan besar. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, nah perhatikan itu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nah, saya suka sekali dengan ayat ini. Beberapa hari yang lalu juga saya sharing di Instagram tentang hal ini. Saya melihat bahwa seringkali kita ini fokus sama yang ayat yang ke-13. Betul ya? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Artinya waktu kita berdoa di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang memang nama yang berkuasa, tadi kita sudah nyanyikan ya. Nama Tuhan yang berkuasa, punya power, Tuhan memang akan melakukannya. Yes, betul. Tetapi kalau misalnya kita baca di ayat yang sebelumnya, kita juga punya kuasa untuk melakukan pekerjaan besar. Sama seperti tadi pemuridan, kalau kita berpikir bahwa pemurid itu adalah hal yang besar, maka pekerjaan besar ini adalah menjadi bagian kita. Ya, pekerjaan besar itu apa? Kalau di ayat ini, yaitu pekerjaan yang memang Tuhan Yesus lakukan juga. Tuhan Yesus kan melakukan pemuridan juga, melayani. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, nah perhatikan ini, Tuhan Yesus memberikan kesempatan buat kita untuk kita bisa melakukan pekerjaan besar. Yang setuju katakan amin.
Jadi kita bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini pada saat dia melayani, ya, menyembuhkan, ya kan? Apalagi melayani, banyak sekali hidup yang diubahkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jadi kita harus memandang pekerjaan besar ini adalah sebuah misi yang Tuhan juga taruh dalam kehidupan kita. Amin. Nah, masalahnya, ini ada isu. Banyak orang yang terjebak, ya, memandang pekerjaan besar ini sebagai obsesi untuk menjadi besar. Sekali lagi, waktu baca ayat ini, wah, pekerjaan besar. Saya bisa melakukan pekerjaan yang hebat, luar biasa. Fokusnya jadi kepada menjadi besar secara diri sendiri. Betul? Mungkin itu bisa soal popularitas, bisa soal pencapaian, prestasi, atau kekayaan mungkin. Apalagi kekuasaan. Ya, semakin tinggi kekuasaan, wah saya semakin bisa punya power untuk melakukan pekerjaan besar. Karena misalnya adalah diri sendiri. Contoh, sama saya juga. Misalnya saya, aduh kok iri ya lihat orang lain kok sukses secara pandangan saya. Orang lain sepertinya lebih hebat dari saya. Prestasinya luar biasa. Jabatannya keren. Apalagi kepemilikannya dibandingkan saya, ya kan? Jauh, sangat jauh bedanya. Jadi fokusnya akhirnya kepada diri sendiri. Padahal pekerjaan besar yang dimaksud di sini bukan soal diri sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan secara diri sendiri lebih hebat. Tetapi kan tadi kita tahu bahwa pekerjaan besar ini datangnya dari Tuhan dan Tuhan yang memang utus kita. Ya, waktu Tuhan Yesus sebab aku pergi kepada Bapa, katanya tadi kan ayat yang di Yohanes tadi. Jadi artinya bukan hanya tentang diri kita. Betul kita harus semakin besar, tetapi motivasinya adalah supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan titipkan buat kita. Amin. Nah, jadi saya katakan bahwa waktu kita terobsesi ingin menjadi besar, ya, menjadi besar menurut pandangan manusia, fokusnya akhirnya mulai hilang dari tadinya mikirin misi dan kemuliaan Tuhan, jadi selfish. Berpikir tentang diri sendiri. I, me, and myself. Semuanya tentang diri sendiri. Ya, padahal Tuhan tidak mau kita seperti itu kan. Nah, tetapi Tuhan mau memang kita melakukan pekerjaan besar. Lalu sebetulnya kita bisa lihat juga soal menjadi besar ini memang akhirnya juga muncul. Ya, sebetulnya muncul di saat zaman Tuhan Yesus melayani juga. Ya, murid-muridnya waktu itu bertengkar karena akhirnya tadi kan gini, mereka mulai memikirkan diri sendiri dan bertengkar siapa yang paling besar. Betul? Kita lihat di Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Ini murid-muridnya lagi bercakap-cakap, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. 48, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Dikatakan di sini yang terkecil justru terbesar. Secara manusia kita memang mau untuk menjadi besar. Ya, kita mau mempunyai pengaruh yang besar. Tetapi ternyata jalannya adalah kalau kata Tuhan Yesus, apa? Kita menjadi yang terkecil.
Kita baca di versi yang lain ya supaya lebih jelas. Lukas 9 ayat 48 terjemahan sederhana Indonesia. Saya langsung baca di yang bagian B. Dan kalau kamu sudah melayani aku, berarti kamu juga sudah melayani Allah yang mengutus aku ke dunia ini. Berikutnya, karena siapa yang paling melayani dan merendahkan diri di antara kalian, dialah yang akan menjadi nomor 1. Wow, kita mau menjadi nomor 1, menjadi besar. Siapa yang gak mau jadi nomor 1? Ya, kalau kita lomba aja kita mau menang. Ya, kalau di dalam pekerjaan kita mau yang the best, tentu. Tetapi caranya apa? Ternyata caranya adalah barang siapa yang paling melayani. Ya, bulan ini tema kita di ICC adalah tentang melayani. Oleh sebab itu hari ini pun saya encourage dengan firman Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus lebih melayani. Ketika kita bahkan mau menjadi besar. Jadi kalau mau menjadi nomor 1 harus menjadi siapa? Menjadi si paling melayani. Wah kan sekarang ngetrennya si paling. Jadi kita harus jadi si paling melayani. Kalau kita mau menjadi yang the best. Di versi yang lain, masih Lukas 9 ayat 48 di versi The Message. You become great by accepting, not asserting. Your spirit, not your size, make the difference. Wah, jadi become great itu bukan soal size-nya, ukurannya. Tetapi justru dari dalam. Soal spirit kita. Apalagi kalau tadi kita ngomongin melayani itu kan munculnya dari dalam. Nanti kita lihat lagi ya. Spiritnya. Nah kita lihat dibaca di Matius 20 ayat 26 sampai 27. Nah ini ayat yang akan kita benar-benar selalu tangkap karena way to the top. Jalan untuk menjadi di atas. Dikatakan demikian, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Amin. Jadi kita harus menjadi hamba. Dimanapun kita berada. Mau di rumah, mau di tempat kita belajar, tempat kita bekerja, status kita mau bawahan, mau atasan, justru bahkan kalau kita bilang atasan, pemimpin, justru pemimpin adalah orang yang paling banyak melayani. Betul? Sering dengar ya kata-kata itu. Karena apa? Ternyata memang ayat ini sangat nyata. Untuk menjadi besar adalah siapa? Yang melayani. Harus menjadi pelayan. Dan ini adalah bicara soal spirit, soal hati, soal kedalaman kita. Ya. Dan inilah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang di luar sana. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah melayani kita lebih dulu. Mungkin orang lain melayani, tetapi mungkin motivasinya beda. Mungkin. Tetapi kita tahu bahwa jalan untuk menjadi besar adalah dengan memiliki hati untuk melayani. Sama seperti Kristus melayani. Jadi akhirnya bukan kekuatan kita sendiri. Tapi karena kita adalah murid-murid Kristus. Orang-orang yang percaya. Dikatakan Matius 20 ayat 26 sampai 27 tadi di versi yang lain ya. Ayat 27 saya langsung bacakan. Because the greatest honor and the authority is reserved for the one with the heart of a servant. The heart of servant. Sikap hati. Jadi melayani adalah sikap hati. Bagaimana kita bisa bermurah hati, generous, memberikan apa?
memberikan yang terbaik, keteladanan kita, apa yang kita bisa, talenta kita. Bagi siapa? Orang lain tentunya, untuk kepentingan orang lain. Jadi kalau misalnya kita tarik di atas kita bicara soal pemuridan, misi Tuhan, pekerjaan besar. Saya katakan, we need a heart of servant to live in God's mission. Ya, jadi untuk kita bisa hidup di dalam misinya Tuhan, mengerjakan pekerjaan besar yang Tuhan titipkan, kita perlu menangkap di dalam hati kita bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, servant. Ya. Sehingga pemuridan, ya, apa yang kita lakukan dalam pemuridan dan pelayan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau memuridkan maka engkau melayani. Engkau bisa melayani dan juga memuridkan. Jadi popularitas, kekayaan, kuasa, jabatan, apalagi tidak menjamin kita, ya, tidak menjamin, bukannya tidak boleh, bukannya tidak mungkin, tetapi tidak menjamin kita melakukan pekerjaan besar yang Tuhan mau kita lakukan dan misi yang dari Tuhan. Tetapi yang menjadi modal awalnya adalah we need a heart of servant. Katakan kanan kirinya, I am a servant. Oke, kita akan belajar lebih lanjut hati melayani. Bagaimana kita bisa memilikinya? Puji Tuhan, saya juga melihat di sini banyak yang sudah memiliki hati yang melayani. Tetapi kita akan semakin diingatkan lagi. Ada satu contoh dari kisah hidupnya Daud, ya. Sering kita dengar Daud. Dan kisah ini adalah yang terkenal juga Daud dan Goliat, ya. Waktu Daud mengalahkan Goliat. Nah, saya akan bawa kisah ini dari angle melayani. Bukan ketika kita melawan masalah atau segala macam, ya. Tapi kita lihat angle ini dari segi melayani. Jadi di 1 Samuel 17 kisah Daud dan Goliat dicetak di situ ayat 1 sampai 58. Saudara bisa membacanya di rumah. Ayat 1 sampai 11 Goliat menantang tentara Israel. Ayat 12 sampai 39 Daud tiba di medan pertempuran. Ayat 40 sampai 58 perkelahian Daud dengan Goliat. Ya, bisa cek di Alkitabnya masing-masing. Nah, kita mau belajar 3 hal yang dimiliki Daud ini luar biasa. Kalau bisa dikatakan ini Daud ini si paling melayani tadi loh. Ya, si paling melayani. Selain ada kisah tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang luar biasanya juga dari hati melayani ini. Nah, Daud kita akan belajar 3 hal. Apa yang dimiliki Daud? Kenapa dia bisa dikatakan punya hati yang melayani? Poin yang pertama, joy in suffering. Joy in suffering. Saya akan bacakan di 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 15. Ini awal-awalnya, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki, ya 8 anak ya. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab dan anak yang ketiga adalah Syama. 17 ayat 14. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Waktu saya baca ini, saya membayangkan kehidupan Daud. Dia dari 8 bersaudara, dia anak bungsu. Yang 3 yang besar-besar udah mulai ikut perang sama Saul, ya. Tetapi Daud ini pekerjaannya apa? Mengembalakan domba, ya. Saya melihat ada, bisa dikatakan kesengsaraan yang diembannya Daud ini.
si paling bungsu, sepertinya dia diabaikan, sepertinya dia tidak dianggap, ya, dia direndahkan, bahkan mungkin diperdaya, ya. Tetapi dia bisa muncul, ya, muncul untuk tetap melayani, bahkan dia mengembalakan domba ayahnya kan, melayani keluarganya, ya, di saat mungkin kakak-kakaknya pergi berperang, dan mungkin kakak-kakaknya tadi seperti Yusuf juga mungkin, ya, Yusuf kan juga kan diabaikan, ya, sama kakak-kakaknya. Dia juga secara tidak tertulis mungkin, tetapi saya ngebayangin dia paling direndahkan di antara yang lain. Tapi lihat waktu Yusuf disuruh sama bapaknya untuk pergi membawakan makan siang untuk kakak-kakaknya, dia pergi. Ya, tahu ya kisahnya, ya. Ayahnya bilang, "Daud, tolong bawakan makan siang buat kakak-kakakmu, abang-abangmu yang lagi di medan perang." Lalu dia bersedia. Dan dia, banyak ayat yang mengumumkan bahwa Daud adalah orang yang bersukacita, ya. Wajahnya kemerah-merahan. Walaupun kalau saya ngebayangin dia tidak ada alasan untuk bersukacita. Betul? Tetapi hatinya untuk melayani itu sangat luar biasa. Dia tetap melayani walaupun di tengah sufferingnya dia. Bahkan ketika dia melayani, muncullah joy, sukacita yang mungkin dia tidak bisa terima kalau misalnya dengan mata kepala manusia sendiri. Tetapi saya percaya itu dari Tuhan. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dikatakan di versi yang lain, AMPC, and endurance, ya, ayat 4-nya, develops maturity of character, and character of the short produce the habit of joyful. Produce the habit of joyful. Ya, padahal tadi di atas di ayat 3 awalnya adalah kesengsaraan. Tetapi kesengsaraan atau suffering ternyata bisa produce the habit of joyful. Karena ada di dalam Tuhan. Jadi melayani bukanlah sesuatu yang harus terus suffering ternyata. Betul? Walaupun memang kita perlu memeluk hal itu. Ya, siapa di sini para pelayan yang udah melayani nggak pernah suffering? Saya percaya. Kita pasti bayar harga. Ya kan? Waktu kita. Ya, kalau misalnya di konteks dalam pelayanan di gereja. Atau mungkin juga di perusahaan sama, orang yang melayani pasti dia bayar harga. Ada hal-hal yang memang dikorbankan. Tetapi kita bisa merasakan ketika kita berhasil melayani, apalagi ketika di dalam kasihnya Tuhan, maka sukacita itu akan muncul. Betul ya? Produce the habit, bahkan kebiasaan joyful. Dan kita lihat sepanjang Daud hidup kita baca, ya, walaupun kesengsaraan demi kesengsaraan dia alami, betul? Tetapi hidupnya bisa katakan hidup yang berbahagia. Betul ya? Luar biasa. Nah, jadi kita tangkap dari satu, yang pertama adalah joy in suffering. Siap dengan sufferingnya, tetapi kita percaya ada sukacita. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, strength in weakness. Daud juga awalnya tidak punya resources, ya kan? Tidak punya pengalaman, betul? Tidak punya apa lagi? Tidak punya support mungkin dari keluarganya.
Ya, sama seperti kita. Kita bisa berpikir bahwa kita ini kalau misalnya mau melayani, saya nggak punya apa-apa untuk bisa diekspresikan, untuk bisa disalurkan, untuk bisa diberikan. Saya lemah, nggak punya pengalaman. Tetapi kita baca dari Daud. Walaupun dia masih muda, ya dikatakan 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda, kata Saul. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Goliat ini bukan hanya raksasa tinggi gede, tetapi dia dari kecilnya udah menjadi prajurit. Sedangkan Daud siapa? Gembala kambing domba, tidak punya pengalaman perang, anak bungsu yang diabaikan, ya. Tetapi lihatlah Daud, walaupun dalam kelemahannya dia tetap maju, dia tetap mau melayani karena kekuatannya datang dari Tuhan. Kita percaya bahwa Daud ini sangat intim sama Tuhan, ya. Jadi kekuatannya datang dari Tuhan. Dikatakan 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Paulus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi gak apa-apa, kita sadar bahwa kita juga lemah, kita punya keterbatasan, ya. Kita tidak punya pengalaman, kita tidak mampu, tapi kalau kita mau, kita punya hati untuk melayani, maka kekuatan itu akan diberikan bagi kita. Ya. Tuhan yang akan menyempurnakan. Kuasa Tuhan yang akan turun menaungi kita. Ya, jadi Daud tidak berhenti pada kekurangannya, tetapi dia mau, ya, untuk melayani. Dan kita lihat kalau di kisah Daud Goliat ini, ya, saya ngebayangin waktu dia putuskan, saya aja yang lawan, ya kan? Tetapi tidak dianggap sama kakak-kakaknya, sama Raja Saul juga. Tetapi dia tidak berhenti, ya, dia tetap mengatakan bahwa saya biasa mengembalakan kambing domba, bla 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 diceritakan, dan akhirnya puji Tuhan diberikan kesempatan, ya. Dan inilah yang mau kita tangkap juga, walaupun kita sepertinya tidak punya modal, ya. Tapi percayalah bahwa setiap kita diberikan talenta, betul? Satu talenta pun sangat berharga untuk kita bisa melayani orang lain, dan percayalah pelayanan kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Yang ketiga, adalah exaltation in humility. Ya. Daud punya kerendahan hati. Ya. Harus ada kerendahan hati. Walaupun posisinya di bawah, ya, tetapi mau untuk melayani, percayalah bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu pada saatnya dengan waktu yang tepat, bahwa Tuhanlah yang akan mempromosikan kita. Bukan self promotion, ya. Bukan self promotion loh. Ya kan? Kalau culture yang sekarang kita miliki, ya, cenderung kita membanggakan diri sendiri mungkin, ya. Punya ini, punya itu. Tetapi waktu kita punya hati yang melayani, kita harus punya kerendahan hati, melepaskan hak kita dan status kita, rela merendahkan diri kita demi kepentingan orang lain. Kita melihat kepentingan orang lain, mencari yang terbaik untuk orang lain, bahkan menjawab kebutuhan orang lain. Apalagi kalau di marketplace, setiap produk yang diciptakan pasti untuk memberikan kebutuhan yang terbaik buat orang lain. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang sukses itu karena dia benar-benar bisa tepat menjawab kebutuhan orang-orang banyak. Ya, contohnya Apple, ya kan? Setiap tahun akan berinovasi untuk memikirkan apa yang terbaik, ya. Dan kita pun sama, kita menjadi orang yang bisa mencari yang terbaik, ya. Tetapi kita tetap rendah hati, ya. Dan lihatlah bahwa Tuhan akan membuka. Lihat Daud, ya, kita lihat Daud.
1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Tadi yang saya bilang, kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Terus ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Waktu Saul bilang, ini si Goliat ini, orang Filistin ini dari kecil udah jadi prajurit, kamu memang bisa. Tapi jawabannya Daud ini, ya, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia katakan kepada Saul, hambamu ini. Dia tidak, gampang lah, bisa itu mah. Ya, pakai ketepel juga pasti mati itu. Betul? Dengan pemandangan yang dia miliki gitu ya. Dengan gambaran yang dimiliki, wah ini mah bisa gitu ya. Tetapi dia tetap bilang hambamu ini. Seakan-akan mungkin dia ada pride-nya. Ya, betul? Saya merenungkan ini, tapi ini kok kayak yang enggak rendah hati gitu ya. Dipikir kayak enggak rendah hati, tetapi tadi dibaca di ayat ke-37, Tuhan yang telah melepaskan aku. Jadi dia menyertakan Tuhan. Luar biasa. Dia memang menceritakan pengalaman kebiasaannya, tetapi dia menyertakan Tuhan yang melepaskan dia dari cakar singa gitu dan lain sebagainya. Dia mengalahkan beruang gitu ya. Dengan modal itu, siapa tahu Saul memberikan kesempatan untuk dia berperang melawan Goliat, untuk dia melayani bangsa Israel, mengalahkan bangsa yang menjadi lawannya saat itu. Betul? Dan satu hal lagi. Daud mengatakan seperti itu. Ini benar-benar oke. Waktu saya ini dia benar-benar bukan kesombongan, tapi benar-benar rendah hati. Kenapa? Kenapa rendah hati? Di pasal 17 menceritakan Daud dan Goliat. Tetapi di pasal 16 saudara, kalau saudara baca, Daud diurapi jadi raja. Betul? Di kisah sebelumnya, ya kan? Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja berikutnya. Dan saya pikir, wah, Daud seharusnya bisa berkata, the next king is me. Betul? Tetapi dia tidak mengatakannya, dia tidak menceritakan, dia tidak membanggakan hal itu. Tapi dia katakan hal yang biasa. Hambamu ini biasa, yang sehari-hari saya lakukan adalah mengembalakan kambing domba. Nah ini yang luar biasa. Lukas 14 ayat 11. Ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Tuhan akan membawa naik, bukan self promotion, tetapi Tuhan yang akan membawa kita naik dan tidak pernah turun. To the top. Walaupun kita dalam posisi yang low, ya, dalam kerendahan hati kita, ya, Tuhan yang bawa naik. Lihatlah Daud yang akhirnya di momen itu adalah momen bagaimana dia mulai pintu-pintunya dibuka. Mengalahkan Goliat, kemudian mulai berperang, betul? Dan keberhasilan-keberhasilan, kemenangan-kemenangan yang dia raih dan akhirnya dia menjadi raja. Bukan pada saat ketika dia setelah diurapi, bukan, tapi prosesnya masih panjang. Proses melayaninya masih panjang, saudara. Dan melayani adalah sebuah proses. Yang siap melayani katakan amin. Sebuah quotes yang saya catat, the way up is down. Embracing humility opens the door to exaltation in the kingdom of God. Amin. Jadi how to embrace the heart of servant. Bagaimana kita bisa memeluk supaya kita punya hati yang melayani lebih lagi. Dari yang poin-poin tadi kita belajar dari Daud. Yang pertama, ready to suffer. Siap-siap walaupun mungkin itu merugikan kita, kita harus berkorban dan bayar harga. Betul?
Kita harus siap. Yang kedua, keep on going in the midst of our weaknesses. Walaupun kita punya kelemahan, kita punya ketidakmampuan, tapi keep going. Kita mau melangkah untuk melayani Tuhan. Apapun yang saudara punya, satu talenta, apapun yang saudara miliki, ya, mau melayani di tempat kerja, ataupun bahkan di tempat komunitas saudara sekarang berada, mau di komsel atau di gereja ini, ya, di mana saudara bertumbuh. Dan yang ketiga adalah stay humble. Jadilah pribadi-pribadi yang semakin rendah hati. Nah, itu perlu proses. Setuju? Amin. Nah, saya akan, ini baru kepikiran tadi, saya mau ajak satu teman saya untuk boleh menyaksikan poin-poin ini ya. Saya ingat selain Daud yang ada di Alkitab, juga Daud yang ada di ICC ini. Saya percaya saudara semua sudah mengenalnya ya, Daud yang tadi WL di sini. Saya melihat perjalanannya Daud, teman saya ini, dari masih kecil, enggak gini juga ya. Waktu dari masih muda, kita bersama-sama, dia dari zaman kuliah. Saya lihat hatinya, saya semalam merenung, siapa ya yang punya hati yang melayani, ya luar biasa, yang bisa jadi teladan buat kita. Dan saya percaya di tempat ini banyak saudara. Amin. Di tempat ini banyak. Tapi saya melihat ada, karena kebetulan ada juga pelayanan hari ini. Jadi saya minta Daud untuk nanti bersaksi. Mungkin buat saya boleh undang Daud. Ini impromptu ya. Kita nggak ada apa? Nggak janjian dulu. Kak Daud boleh di-share pertanyaannya begini. Tadi dari poin-poin ya, melayani. Selama Kak Daud melayani, pernahkah mengalami suffering atau mengalami saya tidak mampu? Ya. Apa yang pernah Kak Daud alami dan apakah poin-poin tadi benar-benar Kak Daud alami selama Kak Daud melayani? Kak Daud punya waktu kurang dari 5 menit. Kayak kick Andy ya. Iya, suffering iya. Saya nggak pede. Saya orang yang bukan yang percaya diri. Jadi kalau bisa memimpin pujian itu ya sesuatu yang saya pun kaget sebenarnya. Karena waktu zaman kuliah juga ketika saya nyanyi di depan orang, lutut saya bergetar. Ya, lutut saya bergetar dan saya deg-degan gitu. Jadi karena sejujurnya dari kecil saya melayani Tuhan tuh jadi pemain piano. Jadi saya jadi pemain musik yang di belakang aja terus, orang nggak tahu. Tapi ada suatu Tuhan membawa semakin kesini tuh semakin banyak untuk bernyanyi, untuk jadi worship leader. Prosesnya sih sebenarnya saya pernah dibawa sama Tuhan untuk pelayanan di Kamboja. Jadi dulu di Kamboja saya pernah jadi seorang volunteers buat melayani di sana. Dan saat itu saya belajar ngangkat-ngangkat beras kayak gitu yang gak pernah saya lakukan di Indonesia. Tapi di situ Tuhan membentuk saya, memproses saya untuk melihat bahwa pelayanan itu bukan ketika ada lighting yang bagus, ketika sound systemnya bagus. Nah, karena waktu itu waktu di Kamboja saya bernyanyi menggunakan toa masjid waktu itu. Jadi dikasih toa gitu aja dan saya harus nyanyi di depan banyak orang dan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Makanya sampai saat ini pun saya nggak pernah protes marah-marah ke Pak Agus dan teman-teman sound system. Karena saya diproses di situ, saya belajar untuk meskipun sound systemnya nggak bagus atau lagi nggak balance atau apapun, saya akan tetap bernyanyi. Suffer sih sebenarnya, itu suffering juga ya. Tapi saya belajar untuk menghargai bahwa pelayanan apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ketika kita lakukan itu untuk Tuhan, itu tidak akan merebut sukacita kita. Nah gitu, itu sukacita itu akan selalu ada. Begitu. Thank you kejutannya hari ini. Oke. Kasih tepuk tangan buat Kak Daud. Nah, jadi Kak Daud ini punya talentanya menyanyi ya. Udah jelas menyanyi. Enggak seperti saya. Jadi apapun talenta kita ya.
kemampuan kita. Sekecil apapun itu, setialah pada hal itu, ya. Sekecil apapun. Karena proses. Kalau kita serahkan kemampuan kita sekecil apapun itu untuk melayani dan untuk melayani Tuhan, maka proses itu akan terus bergulir, ya. Dan tadi sukacita, kekuatan, bahkan saat-saat yang kita tidak pernah dipikirkan sebelumnya, Tuhan sediakan. Ya. Nah, bagaimana cara kita melayani? Ya, tadi kita bisa melayani di tempat kita kerja, ya. Tetapi saudara juga bisa melayani di gereja. Kenapa di gereja? Karena gereja adalah sebuah tubuh Kristus, komunitas di mana kita bertumbuh. Jadi kita bisa memberikan taburan kita untuk orang-orang yang konsisten kita temui mungkin setiap minggu, ya, di komsel kita, di dalam ibadah-ibadah kita seperti ini, ya. Jadi mungkin buat teman-teman atau saudara-saudara yang belum memiliki kesempatan, carilah kesempatan itu, ya. Kita memberikan apa yang kita miliki lewat talenta kita untuk membangun orang lain. Sepertinya nyanyi tidak secara langsung melayani orang lain. Tetapi setiap yang terjadi di ibadah ini, setiap yang terjadi di dalam komunitas gereja ini, komunitas ini, ya, bahkan nilai-nilai yang kita nilai yang kita bangun, generosity, ya, dari gembala senior kita, itu untuk kita bisa saling membangun. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan demikian, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Di dalam gereja kita punya kesempatan untuk bertemu dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Maka kita punya kesempatan untuk melayani orang lain di dalam kasih Kristus. Apapun yang kita punya. Betul? When we serve other, we serve Jesus Christ. Waktu kita melayani orang lain, kita secara tidak langsung melayani Kristus. Jadi bagaimana kita melayani Tuhan? Ya, saudara melayani orang lain. Dan layanilah terlebih orang-orang yang ada di dalam keluargamu, di gerejamu, di komunitasmu. Saya akan tutup dengan satu ayat. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita adalah orang-orang merdeka, saudara. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah diselamatkan oleh karya penebusan Kristus, betul? Dan kita menjadi satu tubuh Kristus di tempat ini. Maka pergunakanlah kesempatan itu untuk kita tidak hidup menyalahgunakan kebebasan kita untuk hidup di dalam dosa, hidup di dalam keegoisan kita sendiri, hidup mementingkan diri sendiri, agenda sendiri. Tetapi apa dikatakan? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bahkan di terjemahan yang lain, saya tidak kasih ayatnya, tetapi ada dikatakan di terjemahan yang lain, serve and seek the best. Tadi saya sempat mention, cari yang terbaik. Dari apa yang kita punya. Kita pikirkan kebutuhan orang lain di sebelah kita, sebelah kiri kita, sebelah kanan kita. Orang-orang yang mungkin perlu didoakan akan kesembuhan. Kita bisa doakan, doakan. Kita bisa daftar untuk menjadi, ini teknis ya, menjadi usher, penerima tamu, penyambut tamu setiap kali ibadah. Atau melayani di panggung ini sebagai tim praise and worship. Kalau Tuhan kasih talenta, maka pergunakanlah itu kesempatan untuk melayani
orang lain lewat kasih. So melayani dalam tubuh Kristus merupakan kesempatan. Katakan bersama saya, kesempatan. Untuk melakukan kebaikan dan pekerjaan besar. Pekerjaan besar, yaitu misi dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saya tutup dengan encouragement buat setiap saudara tempat ini. Mungkin saudara bertanya, gimana cara saya melayani Tuhan? Bisa sangat luas, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kalian, tetapi juga di dalam satu tubuh Kristus ini adalah menjadi kesempatan, saya katakan adalah kesempatan yang sangat terbuka lebar untuk kita bisa melayani orang lain. Mungkin kita bisa suffer, mungkin kita bisa, aduh saya lemah. Tetapi Tuhan pakai setiap hal itu untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya akan berdoa buat saudara pulang dari tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang paling melayani. Setuju? Dengan apapun yang kita miliki, kebiasaan yang kita miliki. Karena melayani adalah identitas kita. Serving is not what we do. Tapi serving is about who we are. Sekali lagi, melayani bukan soal tentang sekedar apa yang kita lakukan. Tetapi melayani adalah menjadi sebuah DNA kita. Karena Tuhan Yesus melayani kita lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami di tempat ini. Kami percaya, kami sadar betul bahwa panggilan-Mu atas kami sangat besar. Tuhan mau kami melakukan pekerjaan besar. Pekerjaan misi yang Tuhan titipkan buat kami. Orang lain bisa melihat kehidupan kami sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan kami menjadi orang-orang yang murah hati untuk melayani, bahkan melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu sudah menjadi identitas kami. Kami melayani bukan karena paksaan, tapi karena kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, berikan kami keberanian, berikan kami kuasa Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, urapi kami. Dan ketika Kau utus kami ke tempat pekerjaan kami, sekolah, kuliah, komunitas, keluarga, bahkan di tempat keluarga komunitas kami di mana kami bertumbuh, menerima benih firman Tuhan. Kami punya kesempatan yang besar untuk kami melayani dengan hal yang sekecil apapun itu sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan biarlah firman ini bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan setiap orang yang percaya mari kita katakan amin.